Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Varianti dengan NPM 0651220071. Di sini saya akan menjelaskan mengenai topik modeling yang telah saya buat. Jadi untuk topik modeling ini saya menggunakan data ulasan Azrin dari Tokopedia. Pertama-tama, saya di sini mengimportkan library yang dibutuhkan untuk topik modeling ini. Yang pertama kita mengimportkan library dasarnya, terus yang kedua kita mengimportkan library untuk pre-processing text. Lalu selanjutnya di sini kita importkan library untuk pustaka NLTK atau Natural Language Toolkit untuk pemrosesan data. Lalu selanjutnya kita mengimportkan untuk representasi teks dan modelingnya. Lalu selanjutnya kita mengimportkan untuk visualisasi yang akan kita lakukan nanti. Jadi hasilnya itu data-data yang sudah kita olah nanti bakal divisualisasikan. Terus selanjutnya di sini kita menambahkan library tambahan. Ini ada word sama sastrawi. Terus di sini ini untuk mengimport sama aja yang kayak tadi ya. Terus ini visualisasi datanya, ini untuk pembersihan dan pemrosesan teks. Ini ada representasi teksnya, ini buat lalu di sini ada penanganan data yang tidak seimbang. Jadi semisal nanti datanya nggak seimbang, nanti di sini tuh ada buat penanganan si datanya. Lalu kita melakukan split dataset dan evaluasi. Lalu di sini juga kita menambahkan library untuk membagi dataset menjadi data latih dan data uji. Di sini ada library model mesin learning-nya. Lalu di sini word cloud tadi sebenarnya udah, tapi kita masukin lagi. Lalu selanjutnya ini ada import dataset. Jadi di sini saya itu mengimport datasetnya ke Drive. Jadi setelah kita masukkan ke satu folder Drive, terus ini di sini kita panggil, lalu di sini kita melihatkan 10 data, 5 data awal dan 5 data akhir. Terus ini ada data understanding. Jadi data understanding ini adalah salah satu tahap awal dalam proses analisis data atau data science. Jadi data understanding ini itu bertujuan untuk memahami struktur data, kualitas data, dan isi datanya yang akan kita analisis. Pertama, di sini kita mengetahui data types-nya. Jadi untuk username, renting, waktu ulasan, sama ulasan itu tipe datanya objek. Terus ini untuk hasil datanya itu sekitar 1240 dan mempunyai 4 tabel. Lalu di sini kita mengetahui data null. Untuk data null itu nggak ada. Terus kita akan melihat data duplikatnya. Untuk data duplikatnya itu ada 747. Lalu di sini kita menghapus data duplikat. Jadi untuk datanya ini tinggal 493. Lalu selanjutnya kita melakukan pre-processing text. Jadi pre-processing text ini itu merupakan tahap awal dalam pemrosesan data teks untuk pembersihan, penyederhanaan, dan menyiapkan teks agar dapat dianalisis oleh algoritma machine learning atau NLP. Jadi di sini itu kita bakal melakukan pembersihan data. Ini bisa kita lihat, kita melihat datanya dulu, 5 data awal. Terus untuk ini, tadi kan si ratingnya itu kan bertipe data objek kan. Jadi di sini kita ganti menjadi tipe data integer. Jadi kalau objek itu kan masih ada angka lah ya ibaratnya. Nah, terus kita ganti ke integer itu hanya menuliskan angka saja. Terus ini kita melihat info dari si datanya. Terus kita selanjutnya melakukan case folding atau lower case. Jadi untuk case folding ini atau lower case itu merupakan proses mengubah seluruh huruf dalam teks menjadi huruf kecil. Jadi
yang tadinya itu ada huruf besar, jadi kita ubah semua kalimat atau teksnya menjadi huruf kecil semua. Nah, langkah scaffolding ini itu merupakan bagian awal dari pre-processing text dalam analisis teks atau NLP. Nah, ini jadi kita itu mengubah 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 teksnya hanya yang ulasan saja. Terus ini kita melakukan normalisasi, jadi yang kata-katanya itu ada singkatan atau tipe, itu kita normalisasikan. Lalu selanjutnya kita melakukan tokenisasi. Jadi tokenisasi itu merupakan proses pemecahan teks menjadi bagian-bagian kecil atau yang disebut token. Jadi misalkan contohnya untuk teks 0 atau teks pertama ini kan sentuh lama klip untuk menyematkannya. Nah, ini kan menjadi satu kalimat kan. Nah, terus kita tokenisasi ini jadi katanya itu terpenggal-penggal atau kita potong menjadi token-token. Terus selanjutnya itu kita melakukan stop word. Jadi stop word itu merupakan kata-kata umum dalam suatu bahasa yang sering muncul tetapi tidak membawa makna penting dalam analisis teks. Eh, jadi di sini itu kan kita itu awalnya itu menggunakan bahasa Indonesia, tapi kita ubah menjadi bahasa Inggris. Jadi untuk stop word, contoh stop word dalam bahasa Indonesia itu kan ada yang, dan, di, ke, dari, dan lain-lain. Terus untuk contoh bahasa Inggrisnya itu kan bisa the, is, in, on, at, and, to, dan lain-lain. Terus ini ada contoh stemming. Jadi stemming merupakan proses dalam pemrosesan teks atau Natural Language Preprocessing atau NLP untuk mengubah kata ke dalam dasarnya atau akar kata. Jadi dengan kata lain kita itu menghapus imbuhan seperti awalan, akhiran, dan sisipan. Contohnya, kata asli itu bermain, kita stemming menjadi main. Atau contoh lainnya misalkan menyukai, kita stemming jadi suka. Atau contoh lainnya itu terpercaya, kita stemming jadi percaya. Terus di sini udah kita ubah. Lalu selanjutnya kita translate ke bahasa Inggris. Nah, kenapa kita translate ke dalam bahasa Inggris yang awalnya bahasa Indonesia? Untuk analisis sentimen itu bisa saja menggunakan bahasa Indonesia. Tetapi karena kita nantinya menggunakan text block, jadi text block ini itu menggunakan data dalam berbahasa Inggris. Nah, hasilnya ini itu membuat hasil si analisis data teksnya ini lebih akurat dan stabil. Selain itu, dataset pelatihan dalam bahasa Inggris itu jauh lebih banyak dibanding bahasa Indonesia. Karena dalam teks ulasan itu diterjemahkan terlebih dahulu. Jadi nanti dianalisis menggunakan text block untuk menentukan analisis sentimennya secara otomatis. Begitu. Jadi kita mengubah ke dalam bahasa Inggris. Jadi biar akurat saja. Jadi kita itu mentranslate ke dalam bahasa Inggris, tapi ini kita membuat tabel baru dalam nama tabelnya ulasan Inggris. Terus si tabel ulasan Inggris ini kita masukkan ke dalam satu folder drive tadi yang kita bikin di awal. Lalu selanjutnya kita melakukan labeling text block. Jadi labeling text block ini adalah proses memberi label sentimen pada teks. Jadi kita itu uh, memberi memberi label dalam bentuk positif, netral, atau negatif. Jadi menggunakan bantuan library text block di sini. Jadi kita itu nanti melakukan secara otomatis berdasarkan nilai polaritas suatu kalimat. Begitu. Nah, di sini kita membuat membuat tiga tiga analisis sentimen atau label ketiganya itu ada positif, ada netral, sama negatif. Nah, di sini sudah teranalisis. Jadi hasil analisis datanya itu untuk yang positif itu terdapat 429
teks data, terus yang netral itu ada 41 teks data, yang negatif itu ada 23. Nah, selanjutnya ini kita membuat hasil visualisasi dalam bentuk word cloud. Ini ada gambarnya. Lalu selanjutnya ini kita membuat visualisasi dalam bentuk diagram batang. Nah, tadi kan positif itu ada 429. Lalu yang sentimen negatif itu ada 23, yang netral itu ada 41. Terus ini ada visualisasi dalam bentuk lingkaran. Ini merupakan persentasenya. Jadi kan semuanya itu 100%. Nah, untuk yang positif itu hanya 87%, netralnya itu ada 8,3, negatifnya itu ada 4,7. Lalu selanjutnya kita melakukan langkah LSA dan LDA. Nah, saya jabarkan sedikit apa itu LSA dan LDA. Jadi LSA itu adalah latent semantic analysis. Jadi sebuah metode topik modeling yang menggunakan matematika atau dekomposisi matriks untuk menemukan pola hubungan antar kata dalam kumpulan dokumen. Jadi LSA ini tidak menggunakan probabilitas, melainkan mengubah dokumen atau teks menjadi bentuk vektor dan mengurangi dimensinya menggunakan uh, transit SVD. Jadi tujuan LSA itu untuk mengelompokkan kata-kata yang sering muncul bersama agar terlihat topik tersembunyi. Jadi meskipun tidak selalu membentuk tema yang jelas, jadi si LSA ini bisa menemukan pola hubungan antar kata, begitu. Nah, ini jadi topik-topik hasil LSA-nya sudah kita buat ada 5. Jadi untuk topik pertama itu ini tuh mencerminkan kesan umum terhadap si produk Azrinnya. Jadi dengan kata-kata yang menunjukkan kecepatan pengiriman, ada fast, terus kualitas, good, original, safe, dan respon yang positif kayak very, you. Tapi kata-kata seperti the, is, to itu membuat maknanya kurang spesifik. Terus untuk topik yang kedua, ini itu berfokus pada pengalaman pengiriman dan pelayanan penjual. Kan ada kata-kata shipping, fast, packing, goods, dan seller. Terus untuk topik ketiga itu mengarah pada kebocoran produk dengan kulit, jadi khususnya kulit berminyak. Terus untuk topik ketiga, ini itu cenderung membahas nilai produk dan harganya. Lalu untuk topik kelima, ini lebih spesifik pada pengemasan produk, termasuk metode pengemasannya. Begitu. Terus, jadi topik-topik hasil LSA ini menangkap tema-tema penting seperti kesan umum terhadap produknya, lalu kecepatan dan kualitas pengiriman, lalu yang ketiga itu kecocokan dengan kulit konsumen, lalu yang keempat itu harga dan kualitasnya, lalu yang kelima itu metode pengemasannya. Tetapi karena LSA ini menggunakan pendekatan statistik tanpa konteks, beberapa topik tercampur dan kurang fokus sehingga kadang sulit ditafsirkan secara tematis. Lalu selanjutnya kita masuk ke LDA. Nah, jadi saya akan menjabarkan sedikit apa itu LDA. Jadi LDA itu latent directional allocation. Jadi LDA ini merupakan metode topik modeling berbasis probabilistik yang mengasumsikan bahwa setiap dokumen atau teks itu tersusun dari beberapa topik dan setiap topik itu tersusun dari kumpulan kata dengan probabilitas tertentu. Jadi tujuan LDA ini itu mengidentifikasi topik-topik tersembunyi dalam kumpulan teks dengan mengelompokkan kata-kata yang sering muncul bersama dalam satu tema. Nah, di sini kita membuat 5 juga topik hasil LDA-nya. Untuk topik pertama, nah ini itu menggambarkan pengalaman pengguna terkait pengiriman produknya. Terus untuk topik kedua, ini
banyaknya itu kata netral dan umum muncul di sini. Jadi di sini itu ada kata seperti thanks, very good. Ini menunjukkan ekspresi kepuasan umum terhadap produk sunscreen Azrinnya. Lalu yang ketiga ini eh, jadi ini itu kayak mengacu pada aspek kemasannya atau tekstur si produknya. Terus untuk topik 4 ini fokusnya pada kecocokan produk dengan kulit dan persepsi terhadap kualitas atau originalitas si produknya. Lalu yang terakhir, untuk topik 5 ini kan ada kata-kata seperti skin, azrin, dan like. Ini menunjukkan penilaian positif terhadap kecocokan sunscreen azrin terhadap kulit. Begitu. Jadi hasil LDA untuk topik-topik ini itu menunjukkan bahwa pengguna itu membahas berbagai aspek penting produk Azrin, mulai dari pengiriman dan pengemasan, kesan umum, tekstur produk, hingga kecocokan si sunscreen Azrin ini dengan kulit mereka. Jadi ini itu sangat membantu dalam memahami dimensi utama pelanggan konsumen. Lalu selanjutnya ini ada visualisasi. Ini LDA dulu, jadi untuk visualisasinya kita membuat horizontal bar plot atau diagram batang horizontal. Di sini kita bisa menunjukkan untuk topik pertama itu ada kata-kata top 10. Ini yang pertama, ini kata pertama itu dibacanya dari atas. Ini ada fast, the, original, saving, is, sampai you. Jadi untuk kata fast itu muncul lebih dari 80 hampir 90. Untuk kata de itu 85 lah ya. Terus original itu mungkin range-nya itu 65 dan untuk kata you itu mungkin 42 atau 3. Di sini topik 2 juga sama menampilkan 10 kata sampai topik kelima. Terus ini ada jadi ini ada visualisasi distribusi topik per dokumen LDA-nya. Jadi untuk sumbu X-nya ini menunjukkan topik 1 sampai topik 5 hasil dari model LDA-nya. Lalu untuk sumbu Y ini menunjukkan eh, proporsi atau topik dari masing-masing topik dalam setiap dokumen. Nah, ini nilainya itu antara 0 sampai 1. Jadi setiap garis itu mewakili satu dokumen ulasan dari dokumen 1 sampai 5. Jadi untuk interpretasinya untuk dokumen 1, 3, 4, dan 5 jadi memiliki proporsi tinggi di topik 1 itu mendekati 1,0 kan, jadi mendekati 1. Jadi artinya ini ulasan dari produk Azrina ini paling banyak membahas hal-hal yang berkaitan dengan topik 1. Tadi contohnya itu kan eh, pengiriman cepat, keamanan produk, dan keaslian barangnya. Lalu untuk dokumen 2, ini itu tidak terlalu fokus pada topik pertama karena proporsinya itu hanya 0,7. Jadi tapi ini cukup tinggi juga pada topik ketiga. Jadi si isi dokumennya ini membahas dua tema yaitu topik pertama sama topik ketiga. Untuk topik pertama kan itu mengenai pengiriman, keamanan, dan seller kan. Lalu topik ketiga itu mengenai berkaitan dengan tekstur produk atau kemasan si sunscreen-nya. Jadi kesimpulannya pada grafik ini, topik pertama itu merupakan topik yang paling dominan di sebagian besar dokumennya. Kenapa? Karena beberapa dokumen seperti dokumen 2 itu hanya menunjukkan kombinasi topik, misalnya tentang pengiriman dan efek produknya. Jadi ini itu menunjukkan bahwa model LDA-nya berhasil memetakan tema-tema utama dalam ulasan konsumen dan setiap dokumennya ini bisa membahas lebih dari satu topik dengan proporsi yang berbeda. Lalu selanjutnya ini ada visualisasi seperti ini. Jadi kita itu bisa memilih topik
misal mau topik kelima nih. Nah, dia ini menampilkan isi-isi atau teks yang terdapat di topik 5. Nah, ini kita bisa mengatur range metriknya, jadi dia bakal berubah sendirinya. Dan kata-katanya juga pasti bakal berubah seperti ini. Nah, ini menampilkan top 30 dari topik 5. Lalu kita langsung masuk ke LSA-nya. Nah, ini sama dengan LDA. Ini visualisasinya kita menggunakan visualisasi diagram miring. Ini kita menampilkan top 10 untuk kata topik pertama sampai topik kelima. Ini sama aja. Lalu, nah, di sini untuk grafiknya, jadi sama aja untuk grafik yang horizontal atau sumbu X, ini itu menunjukkan topik 1 sampai topik 5 dari si LSA-nya. Terus sumbu Y-nya itu skor vektornya. Nah, di sini langsung kita bacakan untuk grafiknya. Jadi, untuk grafik ini itu berbeda dari yang LDA yang berbasis probabilitas 0 sampai 1. Tapi kalau LSI ini kita menggunakan nilai vektor yang bisa bernilai positif itu sama dengan topiknya itu cukup kuat atau muncul di dokumen tersebut atau bisa juga bernilai negatif. Jadi topiknya itu bertolak belakang atau kurang relevan dalam dokumennya. Nah, di sini untuk topik 4 atau dokumen di sini mana sih? Nah, yang merah ini untuk dokumen 4. Nah, skornya tinggi ini di topik ke 3, 0,45. Kenapa? Karena banyak membahas kecocokan produk, kulit berminyak, dan kualitas. Jadi, untuk topik 1 dan 2 itu cukup tinggi juga, mungkin menyebut soal pengiriman dan keaslian. Lalu untuk dokumen 2, ini yang berwarna orange, nah ini itu skor positifnya itu di topik 1 dan 2. Ulasannya ini menyinggung pengiriman cepat dan aman. Terus skor negatif di topik 5 itu tidak relevan dengan topik kemasannya. Terus selanjutnya untuk dokumen pertama ini yang warna biru, nilai negatifnya itu di topik 2 sama di topik 3. Karena ini tidak terlalu membahas pengiriman dan kualitas kulitnya. Jadi lebih netral ke semua topik, berarti ulasannya itu tidak menonjolkan tema tersebut. Jadi untuk kesimpulan pada grafik LSA ini, si LSA ini itu menggambarkan keterkaitan dokumen dengan topik dalam bentuk skor, jadi bukan probabilitasnya. Jadi nilai positif itu berarti topik tersebut dominan. Lalu negatifnya itu berkurang relevan atau bertolak belakang karena sifat LSA ini itu berbasis matematika, bukan temanya. Jadi hasilnya itu kurang terstruktur dibanding LDA dan lebih sulit ditafsirkan secara tematis begitu. Terus ini kita bakal bandingkan hasil dari kedua metode, mana yang lebih interpretatif dan sesuai dengan konteks pada data ulasan Azrin. Jadi untuk topik dari LSA ini nih ada topik 1 sampai 5. Jadi interpretasinya itu topik-topik yang dihasilkan oleh LSA itu cenderung berupa sekumpulan kata-kata yang sering muncul bersama secara statistik, tapi namun tidak selalu membentuk tema yang jelas atau spesifik. Beberapa topik ini mengandung kata-kata seperti the, is, you yang tidak memiliki makna tematik kuat. Selain itu, satu topik seringkali memuat campuran kata yang berkaitan dengan berbagai aspek seperti kualitas produk, pengiriman, dan pengalaman pengguna secara bersamaan. Hal ini menyebabkan hasil dari LSA itu kurang interpretatif dan sulit digunakan untuk menarik insight spesifik dari data ulasan Azrin ini. Lalu untuk di sini ada topik dari LDA, topik 1 sampai 5.
Jadi untuk interpretasinya itu, sebaliknya dari metode LDA. Jadi metode LDA itu mampu membentuk topik-topik yang lebih, terstruktur dan mudah ditafsirkan. Setiap topiknya ini memiliki kata-kata yang saling berkaitan dan membentuk tema spesifik. Contohnya ini, yang pertama itu topik tentang, pengiriman produk, lalu yang kedua ada topik tentang efek dan tekstur produk, yang ketiga itu topik tentang kecocokan produk dengan jenis kulit. Jadi hasil LDA-nya mencerminkan dimensi pengalaman konsumen secara lebih eksplisit sehingga lebih sesuai untuk menganalisis opini pengguna dalam konteks bisnis atau evaluasi produk Azrinnya. Jadi kesimpulannya dari kedua metode LSA atau LDA ini itu menghasilkan topik yang lebih interpretatif dan relevan dengan konteks data ulasan produk. Struktur tematik yang lebih jelas pada LDA itu menjadikan lebih efektif dalam menggambarkan persepsi konsumen terhadap berbagai aspek produk, setiap efektivitas kemasan dan kecocokan kulit. Lalu ini ada kesimpulan perbandingannya. Dalam analisis topik terhadap ulasan produk Azrin Sunscreen ini digunakan dua topik modeling yaitu LSA dan LDA. Jadi hasil analisis ini menunjukkan bahwa kedua metode tersebut memiliki pendekatan yang berbeda dalam membentuk struktur topik dari teks dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing. Yang pertama ini LSA. Jadi LSA ini menghasilkan topik berdasarkan hubungan semantik antar kata menggunakan dekomposisi matriks. Lalu yang kedua, topik yang digunakan itu cenderung berisi kumpulan kata seperti the, is, good yang tidak menggambarkan tema spesifik secara jelas. Lalu sering terjadi pencampuran berbagai aspek ulasan dalam satu topik. Jadi interpretasinya itu kurang intuitif. Lalu LSA juga kurang efektif digunakan dalam konteks analisis opini menggunakan produk karena hasilnya tidak cukup representatif terhadap pelanggan konsumen. Lalu untuk yang LDA itu menghasilkan topik berdasarkan distribusi probabilistik kata dalam dokumen. Jadi sehingga lebih mampu mengelompokkan kata-kata menjadi tema yang konsisten. Lalu topik yang dihasilkan LDA ini lebih fokus dan spesifik, misalnya mengenai tekstur dan efek produk, lalu kecocokan dengan kulit, pengemasan pengiriman. Lalu LDA juga memberikan gambaran yang lebih jelas terhadap persepsi konsumennya, sehingga LDA ini lebih relevan untuk kebutuhan analisis bisnis dan evaluasi produk. Jadi dalam konteks analisis ulasan produk Azrin, metode LDA ini lebih unggul dibandingkan LSA. Karena kenapa? Karena memberikan topik yang lebih jelas, terstruktur, dan relevan untuk pemahaman kebutuhan secara opini konsumen. Lalu selanjutnya ini ada interpretasi dan kesimpulan dari hasil analisis. Ini ada interpretasi hasil analisisnya. Jadi, analisis topik itu dilakukan menggunakan dua metode topik modeling, LSA dan LDA, terhadap kumpulan ulasan konsumen produk Azrin Sunscreen. Jadi, kedua metode ini itu menghasilkan topik-topik yang berbeda dalam hal struktur dan kejelasan maknanya. Jadi untuk hasil interpretasi LSA, jadi metode LSA ini menghasilkan topik-topik yang terdiri dari kata-kata yang sering muncul bersama dalam dokumen, namun tidak selalu membentuk kelompok tema yang jelas. Di sini ada contoh ciri khas dari LSA-nya antara lain. Yang pertamanya ada kata-kata umum seperti the, is, atau to yang sering muncul dalam topik. Ini menyebabkan hasilnya kurang spesifik. Lalu yang kedua, topik-topik yang dihasilkan itu mengandung campuran makna seperti pengiriman, kualitas produk, dan kemasan yang tidak dipisahkan dengan baik. Lalu ini ada contohnya untuk topik kedua, ini mengandung elemen pengiriman dan kepuasan pembeli
namun tercampur tanpa tema yang tegas. Lalu contohnya juga di topik ketiga. Nah, untuk topik ketiga ini itu mencampur aspek kecocokan kulit dengan pengiriman dan kualitas. Jadi kesimpulannya, interpretasi LSA, hasilnya itu kurang tematik dan sulit ditafsirkan secara langsung, sehingga tidak terlalu efektif untuk analisis mendalam terhadap pengalaman konsumen. Lalu selanjutnya ini ada hasil interpretasi LDA. Jadi sebaliknya, dari LSA, metode LDA ini menghasilkan topik-topik yang lebih terstruktur dan mudah dipahami. Jadi setiap topik itu cenderung merepresentasikan satu tema spesifik dan konsisten dan relevan dengan konteks ulasan produk. Nah, si LDA ini membagi kata-kata ke dalam kelompok untuk mencerminkan pengalaman nyata pengguna. Contohnya, yang pertama itu ada pengiriman dan keamanan produk. Lalu yang kedua itu tekstur dan efek produk. Yang ketiga kecocokan dengan jenis kulit. Jadi kesimpulannya LDA ini menghasilkan topik yang lebih fokus, representatif dan sesuai dengan aspek-aspek penting dalam ulasan konsumen seperti efektivitas, keamanan dan kecocokan produk. Jadi kesimpulannya berdasarkan hasil eksplorasi dan perbandingan metode, LSA ini memberikan gambaran mengenai keterkaitan semantik antar kata, tapi kurang efektif dalam memisahkan topik secara tematis. Hal ini itu disebabkan oleh pendekatan uh, algebraik LSA yang tidak mempertimbangkan distribusi probabilistik kata dalam dokumennya, sehingga hasil LSA ini cenderung kabur dan kurang kontekstual. Jadi sebaliknya untuk LDA ini menunjukkan kinerja yang lebih baik dalam konteks analisis ulasan produk. Jadi LDA ini mampu menghasilkan topik-topik yang lebih jelas, terfokus dan mudah diinterpretasikan. Jadi metode LDA ini relevan untuk memahami sentimen konsumen, mengidentifikasi tema dominan dalam ulasan, serta mengelompokkan opini ke dalam kategori tematik seperti manfaat produk, masalah kulit, atau pengalaman pemakaian. Dengan demikian, LDA ini direkomendasikan sebagai metode yang lebih efektif untuk analisis topik dalam ulasan produk karena mampu memberikan insight yang lebih tajam, aplikatif, dan mendukung pengambilan keputusan dalam strategi pemasaran, pengembangan produk, maupun pemahaman kebutuhan pelanggan. Mungkin cukup sekian penjelasan mengenai topik modeling yang saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.